وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali sama-sama membaca dan mempelajari beberapa di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin bahwa di dalam membaca dan mempelajari hadis-hadis Nabi itu terdapat banyak faidahnya, terutama bagi kita yang ingin mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka bentuk cinta kita dan taat kita kepada beliau. Ya, mudah-mudahan dengan cinta dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak di hari kiamat insyaallah. Adapun hadis yang kita akan sama-sama baca dan pelajari adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya yaitu Al-Adab Al-Mufrad dengan sanad yang hasan. Hadisnya adalah an Abi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu an yaqul. Dari Abu Ja'far bahwasanya dia pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, salasu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna. Salasu, ada tiga dakwatin, ada tiga jenis doa yang doa ini mustajabah, yang pasti akan dikabulkan atau diperkenankan, lahunna bagi doa tersebut, la syakka fihinna, tidak ada keraguan padanya, yaitu dakwatul mazlumi wa dakwatul musafiri wa dakwatul walidi ala waladihi. Ketiga doa itu adalah pertama doanya orang yang dizolimi, doa orang yang teraniaya. Kemudian doanya orang yang sedang safar, orang yang sedang mengadakan perjalanan. Dan yang ketiga adalah doanya seorang ayah atau orang tua terhadap anaknya. Nah, itu hadis yang telah didengar oleh Abu Hurairah dan disampaikan kepada kita, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya yaitu Al-Adab Al-Mufrad. Ada tiga jenis doa, yang doa ini pasti mustajab, ya akan diijabah, akan dikabulkan, ya tidak ada keraguan dalam ketiga doa ini. Jadi kalau seandainya ada tiga jenis doa yang diucapkan oleh ketiga jenis orang ini, doanya pasti akan dikabulkan. Apa saja doa tersebut? Yaitu doanya orang yang dizolimi, doa orang yang teraniaya, ya. Kemudian yang kedua, doa orang yang ketika sedang bepergian, ya, atau sedang safar. Dan yang ketiga adalah doanya seorang ayah, atau jadi maksud juga seorang ibu terhadap putranya atau anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi berdasarkan kepada hadis di sini dapat kita ambil beberapa faedah, bahwa ya ada doa-doa itu yang memang diijabah, ada doa-doa yang tidak diijabah. Ya, ada doa-doa yang pasti akan dikabulkan, ada doa-doa yang terhalang dari pengkabulan atau dia tidak dikabulkan. Oleh sebab itulah kita ya di dalam berdoa dan kita ingin ya dikabulkan doa kita, bukan hanya kita termasuk salah satu dari tiga jenis orang yang berdoa ini, tapi juga diperhatikan misalnya doa itu jangan tergesa-gesa untuk dikabulkan. Kita biasa memakan makanan yang halal, tidak boleh yang haram, dan seterusnya di antara syarat-syarat ya dikabulkan doa. Sebagaimana juga Rasulullah SAW pernah bersabda,
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya juga dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil yaqulu da'autu falam yustajab li. Artinya adalah yustajabu akan dikabulkan li ahadikum, doa seseorang di antara kalian, ma lam yu'ajjil, selama dia tidak tergesa-gesa. Yaitu maksudnya yakul, dia berkata, da'autu, aku telah berdoa, falam yustajab li, tapi doaku tidak dikabulkan. Nah, jadi ketika kita ini tergesa-gesa minta supaya doa yang kita lantunkan, doa yang kita panjatkan itu minta disegerakan dikabulkan, boleh jadi ini adalah merupakan penghalang dikabulkan doa kita. Begitu juga diantaranya doa yang tidak dikabulkan kalau kita gemar atau suka atau dalam kondisi kita memutuskan silaturahmi, itu juga menjadi penghalang doa kita dikabulkan. Atau kita biasa tadi memakan makanan yang haram, atau kita itu berhenti dari berdoa, tidak meminta lagi karena mungkin merasa jenuh atau bosan karena doa kita tidak dikabulkan. Atau kita ini berputus asa di dalam berdoa, dan banyak lagi yang lain ya yang harus kita perhatikan. Jadi doa itu ada yang diijabah, ada yang tidak. Dan biasanya yang tidak itu karena ada penghalangnya, ada penyebabnya. Karena pada dasarnya setiap doa itu pasti dikabulkan. Seperti kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ijabah. Jadi asal hukum doa itu dikabulkan. Cuma karena ada penyebab ya yang menjadi penghalang dikabulkan doa, maka doa itu tidak dikabulkan. Nah, maka ketika kita ini berdoa dan mengharap dikabulkan doa-doa kita, sebanyak apapun doa kita, ya pasti akan Allah kabulkan. Baik itu disegerakan di dalam pengkabulan, atau ada yang ditunda, atau bahkan nanti ya disimpan untuk dikabulkannya di hari kiamat. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu bagaimana proses pengkabulannya. Yang kedua, bahwa di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwa orang yang teraniaya, orang yang dizolimi, itu doanya tidak akan ditolak. Ya pasti akan dikabulkan. Baik itu yang dizolimi itu adalah orang muslim, seorang muslim, atau dia orang kafir. Maka berhati-hatilah kamu terhadap doanya al-mazlum, orang yang dianiaya. Karena laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada pembatas antara doa tersebut dengan Allah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang kisah Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau mengatakan, hati-hatilah kalian terhadap doa orang yang teraniaya, karena tidak ada pembatas, tidak ada hijab antara doa tersebut ya dengan Allah. Maka janganlah kita gemar menzolimi orang. Apakah kita menzolimi orang itu ya dengan yaitu kemuliaan atau kehormatannya yang kita sering rusak, kita sering fitnah, kita sering ghibah, kita sering caci maki, kita suka mempermalukan orang sehingga harga dirinya, kemuliaannya rusak oleh kita. Lalu kemudian dia merasa terzolimi, tidak ada cara lain kecuali memohon kepada Allah. Lalu dia berdoa, maka Allah akan kabulkan, boleh jadi. Atau orang yang dizalimi dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita gemar membuli dia, bahkan kita ini mengintimidasi, bahkan kita mukul, ya menumpahkan darah, ya meneteskan darah orang tersebut, ya kita menzaliminya. Nah, ketika dia tidak mampu lagi melawan kita, dia hanya pasrah kepada Allah, lalu dia memanjatkan doa kepada Allah, ya untuk keburukan kita, maka boleh jadi doanya orang yang kita aniaya itu juga adalah makbul atau mustajabah. Alhamdulillah. Hati-hati, jangan suka menjolimi orang, baik dalam kemuliaan seorang atau dalam fisik seseorang, atau kita zolimi dalam sisi harta misalnya. Ya, apakah kita itu misalnya menipunya, ya, atau kita membegalnya, atau kita mencurinya, atau apa? Ya, ketika kita berusaha memiliki harta seseorang, apakah uang, apakah tanahnya, apakah rumahnya, ya, atau apa yang dimiliki orang itu, lalu dia merasa teraniaya dengan perbuatan kita yang merampas,
harta dia. Maka tidak ada jalan lain bagi dia, tidak ada cara lain kecuali dia memohon kepada Allah. Dan boleh jadi pada saat dia meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Jadi hati-hati dengan doa orang yang teraniaya. Janganlah kita suka menzolimi orang lain. Ya, ini adalah merupakan salah satu yaitu bentuk doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu terdapat juga penjelasan tentang dikabulkan doa orang yang sedang safar, orang yang sedang bepergian. Ya, tetapi safar atau bepergian ini adalah perkara-perkara yang sifatnya itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah atau yang sifatnya adalah mubah. Misalnya dalam bentuk ketaatan adalah dia safar untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, atau safar dia dalam rangka menuntut ilmu, atau safar dalam rangka berjihad di jalan Allah dan yang lain-lainnya. Maka pada saat dia mengadakan perjalanan safar taat ini, dan dia merasakan keletihan, dia merasakan kepayahan, dia merasakan penat segala macam, lalu dia memohon, dia berdoa kepada Allah, maka safar juga merupakan salah satu bentuk dikabulkan doa orang yang sedang melakukan safar tersebut. Ya, jadi ketika orang sedang musafir, ketika orang sedang mengadakan perjalanan yang sifatnya adalah bentuk ketaatan, maka adalah merupakan salah satu di antara dikabulkan doa. Begitupun safar yang sifatnya mubah. Ya, safar yang sifatnya dibolehkan, apakah safar dalam rangka berniaga misalnya, safar dalam kondisi misalnya pulang kampung, itu adalah hal yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Tapi kalau misalnya safar dalam rangka kemaksiatan, apakah untuk ziarah kubur misalnya, atau mendatangi yaitu dukun-dukun atau orang-orang pintar, atau safar hanya untuk melampiaskan syahwat, jalan-jalan ke luar negeri dengan yang bukan mahramnya, yang bukan pasangan dan seterusnya, maka safar ini ketika berdoa orang yang melakukan safar tidak akan dikabulkan, karena ini mengandung kemaksiatan, aliyadzubillah. Jadi jenis kedua yang kita bisa perhatikan bahwa doa yang dikabulkan adalah doanya orang yang sedang safar, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, selama dia melakukan safar itu dalam rangka ketaatan, safar dalam rangka menunaikan kewajiban dia kepada Allah, atau dia safar yang sifatnya mubah, yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya, maka ketika dia berdoa, dia memohon, dia bermunajat kepada Allah, maka boleh jadi Allah akan mengabulkan yaitu doanya, selama tidak ada penghalang dari pengkabulan doa tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, terdapat juga penjelasan bahwa doanya seorang ayah atau ibu atau orang tua terhadap anaknya itu boleh jadi dikabulkan oleh Allah, baik itu doa dalam kebaikan atau doa dalam keburukan. Jadi ketika seorang ayah atau seorang ibu yang mendoakan kebaikan untuk putrinya atau putranya akan dikabulkan. Sebagaimana juga kalau seorang ayah atau ibu mendoakan keburukan untuk putra atau putrinya, maka kita sebagai orang tua tidak boleh bermudah-mudahan mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Seperti dikatakan oleh Rasulullah, wala tad'u ala auladikum, janganlah kalian mendoakan keburukan kepada anak kalian. Ya, biasanya karena kita terpancing emosi, karena kita kesal dengan kelakuan anak dan seterusnya, lalu spontanitas kita mendoakan keburukan untuk anak kita. Alhamdulillah, berhati-hatilah, jagalah lisan kita, jangan sampai terlontar kata-kata bentuk doa yang buruk untuk anak kita. Kalau kita pernah barangkali tidak menyadari kita mendoakan keburukan kepada anak, dan kita menyadari sekarang ternyata tidak boleh, segera kita mohon kepada Allah agar Allah mencabut doa buruk kita, dan kita doakan kebaikan untuk anak kita. Kita doakan mereka jadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan seterusnya, di antara doa-doa kebaikan. Ya, nah itu. Jadi sebagai seorang
ya ayah atau seorang ibu, hendaklah kita memperhatikan ya doa-doa kita untuk anak-anak kita, dan juga diharapkan kepada anak-anak. Janganlah ya suka membuat kesal, membuat marah, ya membuat orang tua itu kehilangan arah karena amarah yang ditimbulkan oleh perilaku ya anak-anaknya yang tidak baik. Ya, bikin orang tua senantiasa ridho, senang kepada dia. Ya, sehingga orang tua ketika memohon kepada Allah, mendoakan kepada Allah, doa dengan tulus, ya doa dengan penuh keikhlasan untuk kebaikan anak-anaknya. Maka anak-anak juga ya diperhatikan, jangan sampai membuat ya kedua orang tua itu suka, ya kesal, jengkel, marah kepada kepada anak-anaknya. Jaga juga perilaku. Janganlah kemudian kita berbuat seenak-enaknya. Ya, kita juga bisa paham dalam hadis ini bahwa di antara hak para hamba yang paling penting, yang paling utama adalah hak ya kedua orang tua. Ya, karena doa orang tua itu akan dikabulkan oleh Allah. Selama tidak ada yang menghalangi dalam pengkabulan doa, pasti akan dikabulkan. Ya, karena orang tua ini posisinya ia adalah ia memiliki hak yang paling utama di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, apakah itu gurunya, apakah itu kakak adiknya, apakah itu pasangannya, maka orang tua itu adalah yang lebih utama dan lebih penting. Karena kepada keduanya lah ya seorang anak mempunyai kewajiban bersifat tawadu, harus rendah hati, kendati pun barangkali jabatannya tinggi, walaupun hartanya melimpah, walaupun dia banyak dikenal oleh orang, maka dia wajib ya tawadu, rendah hati kepada orang tuanya. Kemudian juga memuliakannya, kemudian juga ya menghormatinya, ya baik itu dalam setiap ucapan dan perbuatan, sehingga nanti mereka orang tua itu senantiasa mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya, yaitu dengan suatu doa yang baik lagi dapat dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasakanlah anak-anak itu ya meraih keridhaan orang tua di samping keridhaan Allah dan Rasul, dan juga bersikap lemah lembut, ya mencari keridhaan Allah dengan lewat orang tua, ya memuliakan orang tua dan seterusnya, sehingga orang tua senantiasa mendoakan kebaikan ya untuk anak-anaknya, untuk kebaikan dunia dan akhirat nanti. Nah, kemudian juga bisa dipahami bahwasanya yang namanya doa kedua orang tua itu mencakup ada doa yang baik dan ada doa yang buruk untuk ya anak-anaknya. Ya, gitu ya. Jadi doa itu ya doa untuk anak itu ada yang doa sifatnya baik. Misalnya ingin supaya anaknya di dunia ini ya menjadi anak-anak yang soleh, hafal Al-Quran, rajin beribadah, ya atau rezekinya lancar, memiliki pasangan, memiliki keturunan, dan doa-doa baik yang lain. Ya, dan juga terkadang ada doa yang mengandung keburukan di dalamnya. Ya karena mungkin ya karena kesalnya, ya suka dia mengatakan misalnya tanpa disadarinya, mudah-mudahan kamu nanti punya anak yang lebih jelek, biar ngerasain jadi orang tua, entar kalau punya anak yang nakal, bahkan lebih nakal dari kamu. Tanpa sadar kita mendoakan. Ya, alhamdulillah. Atau kita mendoakan ya anak-anak kita dengan keburukan. Ya, misalnya kita doakan mereka itu supaya misalnya ya kamu belum ngerasain hidup susah, mudah-mudahan kamu ngerasain hidup susah seperti bapak sekarang. Ya, selalu bikin susah, udah susah kondisi ekonomi, tambah lagi dengan kondisi kamu. Nah, tanpa sadar seorang ayah itu sudah mendoakan keburukan kepada anaknya. Nah, makanya pada semarah-marahnya kita, sekesal-kesalnya kita, doakanlah kebaikan untuk anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan ketika kita mendoakan mereka, ada keberkahan untuk kita ya sebagai orang tua dan juga anak-anak kita. Nah, itulah, maka dengan sebab ini mari kita senantiasa membalut diri kita dengan doa-doa yang baik, doa-doa yang mengandung kebaikan. Maka kalau seandainya Allah meletakkan kita ini pada salah satu di antara tiga kondisi ini, manfaatkan untuk berdoa. Ketika kita sedang bepergian misalnya, ya manfaatkan safar kita untuk banyak berdoa.
karena insya Allah akan dikabulkan. Atau pada saat kita dizolimi oleh orang, pada saat kita dijolimi, kita dipukulin orang, difitnah orang, dirampas harta kita dan seterusnya, manfaatkan untuk mendoakan, ya untuk berdoa untuk kebaikan kita. Ya, jadi jangan malah kita terlena dengan dizoliminya itu sehingga kita merasa sakit. Ya begitupun kita mumpung memiliki anak, sudah menjadi orang tua, manfaatkan kita sebagai orang tua, sebagai ayah atau ibu untuk senantiasa berdoa kepada Allah, terutama untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan anak-anak kita, dan untuk kebaikan menantu-menantu dan cucu-cucu kita. Mudah-mudahan Allah rukunkan mereka menjadi keluarga yang sakinah, yang mereka itu harmonis, ya senantiasa menjaga, memelihara ya persaudaraan mereka. Selalu doakan kebaikan. Dan yang penting lagi, semoga Allah nanti bukan sekedar mengumpulkan kita di dunia, tapi kelak akan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, hadis ini yang mudah-mudahan dapat dipahami, khususnya untuk saya sebagai orang tua, juga untuk anak-anak saya yang kelak mereka juga akan menjadi orang tua, ya, dan juga untuk jamaah pengajian. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita dapat mempraktekkan atau mengamalkan yaitu hadis ini insyaallah. Itu aja yang bisa disampaikan dan dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم